Satu nama, seribu kisah, lembaran cerita Bukit Tonronge tercinta. Kiai Haji Wahab Zakaria atau Dr. Zakaria Wahab itu saya kenal sewaktu saya menjabat atau bekerja di kantor Kopertais Yayen Alauddin Makassar dalam hubungan Kopertais dengan perguruan tinggi swasta Islam di wilayah timur, ya, khususnya Sulawesi. Ya. Beliau saya sudah kenal di situ, ya. Orangnya baik, ya. Berkata-kata santun, ya. Dan saya juga mendapat informasi tentang beliau dari Guruta Kiai Haji Sanusi Baco tentang Kiai Wahab Zakaria itu. Lantas beliau ikut mengajar di Yayen Alauddin, Fakultas Syariah khususnya, sehingga kami bukan jarang lagi bertemu, sering bertemu, ya, baik sebagai pengajar di Yayen maupun dalam hubungan beliau orang DDI yang bertugas di DDI Mangkoso. Jadi boleh dikata belum lama beliau kembali dari Mesir, saya sudah berkenalan dengan beliau ketika kami berhubungan dalam hubungan kerja Kopertais dan perguruan tinggi agama Islam swasta, termasuk DDI Mangkoso. Waktu itu saya sering ke DDI Mangkoso, apakah kunjungan meninjau, lebih khusus lagi pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa DDI Mangkoso ikut ujian negara. Itu hubungan saya dengan beliau. Tidak ada hal yang saya rasa sampai beliau meninggal, tidak ada hal yang saya rasa tegang, ya, antara yang saya dengar beliau dengan siapa, khususnya dengan saya tidak ada. Ya. Saya merasa seperti sahabat saya yang lama yang kental. Meskipun saya baru mengenal beliau ketika beliau baru pulang dari Mesir, dan lantas tinggal di DDI Mangkoso. Saya pernah mendapat informasi dari Guru Kiai Haji Sanusi Baco tentang Kiai Wahab Zakaria. Pak Sanusi Baco mengisahkan bahwa Kiai Zakaria, Wahab Zakaria itu orang yang memiliki tekad yang besar, lagi tulus dan sabar. Kiai Sanusi menjelaskan waktu tahun pertama tiba di Mesir, di Kairo, beliau tidak langsung bisa masuk kuliah, sehingga beliau itu sebagai orang muda waktu itu tinggal di apakah asrama mahasiswa atau teman-temannya, pindah-pindah, ya. Dan itu biasa juga dilakukan oleh banyak mahasiswa lain yang belum bisa tertampung terdaftar sebagai mahasiswa di universitas di Mesir atau di Kairo itu. Dan itu dia lakoni hidup seperti itu, kata Ustaz Sanusi, begitu sabar, begitu tekun, dan tidak menimbulkan persoalan pada teman-teman di mana dia misalnya numpang tidur, ya.
Pokoknya Pak Sanusi menggambarkan beliau itu orang yang sangat sabar. Sulit kita temukan orang yang sabar seperti beliau, kata Pak Sanusi Baco. Tentu saja yang kita katakan kesederhanaan itu, mungkin itu yang membantu Kiai Wahab Zakaria sebagai calon mahasiswa waktu itu untuk bisa hidup berverikuloso, ya, demikian rupa ya, yang digambarkan oleh Pak Sanusi Baco. Karena waktu itu Pak Sanusi Baco sedang di Mesir juga tuh, masih studi. Ya. Jadi dia lihat Kiai Zakaria Wahab Zakaria datang ya, ke Mesir. Jadi mungkin karena sikap beliau yang sederhana, itu bisa diterima di antara mahasiswa itu. Apakah namanya, ya dek, kamu sini aja, kita tidur sama-sama. Ya. Yang biasanya orang itu mengalami kesulitan dalam hidup yang belum menentu gitu, kalau dia tidak sederhana, ya. Kalau dia berlebihan, sehingga orang tidak menyenangi itu. Pak Kiai Wahab tidak seperti itu. Ya. Itu cerita yang saya dapat dari Kiai Sanusi Baco. Dengan meninggalnya beliau, saya merasa bukan saja saya, masyarakat kita khususnya kaum muslimin kehilangan satu tokoh yang menguasai ilmu agama. Karena kesan saya, dan saya juga suka bertanya kepada beliau menyangkut paham-paham keagamaan, khususnya mazhab-mazhab fikih. Ya. Saya tanya kepada beliau, dan Kiai Wahab bisa menjelaskan dengan baik, dan saya mendapat pengetahuan dari penjelasan-penjelasannya itu. Ya. Sangat menguasai dia punya pengetahuan. Ya. Jadi saya sekali lagi merasa kita kehilangan seorang pakar di bidang ilmu keagamaan. Ya. Itu saya lakukan ketika sudah sering saya ketemu, ya, apakah di kampus UIN, karena beliau juga mengajar di pasca sarjana waktu itu. Ya. Waktu itu saya sedang menjabat di pasca sarjana. Ya. Sehingga sering ketemu, dia mengajar. Mahasiswa yang dia ajar juga mendapat kesan yang baik bahwa diberi pengetahuan dari Kiai Wahab Zakaria. Ya. Jadi beliau saya katakan kehilangan. Kan ini umat kan biasa ribut dalam soal-soal masalah-masalah keagamaan, perbedaan pendapat. Saya kira Kiai Wahab Zakaria itu bisa menjelaskan pendapat-pendapat yang berbeda itu dengan baik, ya, sehingga orang tidak mesti fanatik kepada satu pendapat. Dia bisa menjelaskan itu. Itu yang menurut saya kita kehilangan. Ya. Banyak ahli agama, tapi kelihatannya dia hanya menekankan satu pendapat tertentu, ya. Lantas kelihatan tidak mengapresiasi pendapat yang berbeda dengannya. Tapi Kiai Wahab tidak seperti itu. Kiai Wahab itu bisa kita berdiskusi keras dengan beliau, berpendapat, tapi dia tidak memberi kesan bahwa pendapat ini yang paling bagus. Memang orang seperti itu karena dia menguasai bidang pengetahuan agama itu. Ya mestinya diteladani karena itu dari Nabi. Ya. Zuhud juga jangan diartikan demikian rupa berlebihan atau ekstrim. Karena kalau kita memakai istilah zuhud, khususnya kepada Rasulullah SAW, kita tidak akan temukan sesuatu yang ekstrim. Kalau ekstrim, Nabi mengatakan itu hanya untuk saya. Ya, dia tidak mengatakan untuk kalian umatku. Contohnya salat tahajud. Ya, itu untuk beliau, dan salat tahajud itu berat, baik waktunya dan segala macam. Tapi Nabi sudah menegaskan bahwa itu hanya khusus untuk saya diwajibkan. Nah,
Untuk kalian tentu tidak. Ya. Contoh yang lain, Nabi hanya pergi, kalau kita baca riwayat, pergi taraweh hanya 3 malam ya, atau ya sekitar 3 malam saja. Malam berikutnya tidak muncul lagi. Lantas orang bertanya, kenapa tidak datang ya Rasulullah? Nabi mengatakan, saya khawatir kamu menganggap salat tarawih itu sebagai bagian kewajiban dari salat di bulan Ramadan. Saya tidak mengajarkan itu ya. Itu Nabi menunjukkan bahwa Nabi zuhud, ya zuhud. Bahkan beliau tidak mungkin dibandingkan dengan kezuhudan yang kita kenal pada manusia yang lain. Ya, Nabi tidak. Tapi dia zuhud. Ya, dia zuhud, dia sederhana sekali dan menghindari dunia. Ada cerita populer dari hadis, 3 sahabat yang ingin menyaingi Nabi itu. Anda kan tahu, seorang sahabat ingin berpuasa terus supaya bisa sama baiknya dengan Nabi. Setiap hari dia puasa. Ada sahabat mau salat tengah malam terus. Ada sahabat tidak mau beristri, ya, tidak mau beristri. Tapi ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengatakan dalam soal takwa, saya lebih takwa dari Anda. Tapi saya berpuasa, besok saya berbuka, tidak terus berpuasa. Saya tidur malam, ya, saya beristri, ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan zuhud diartikan yang biasa banyak kita kenal dalam literatur tasawuf, ya, melebihi Nabi. Meskipun misalnya ada riwayat, misalnya Nabi tahajud sampai bengkak dia punya kaki, bukan untuk dicontoh, ya, karena beliau sudah mengatakan tahajud itu memang diwajibkan untuk saya saja, untuk kamu tidak. Sehingga kalau membuat demikian rupa seperti sampai bengkak, Nabi tidak menginginkan, ya, Nabi tidak menginginkan, itu pasti, karena beliau sudah tegaskan. Ya. Fenomena itu ketika kita masih sebagai mubalik muda yang tenar, apakah disebut mubalik kondang, ya, yang masyhur karena diundang kemana-mana, masih sangat muda. Mungkin juga sudah disebut kiai oleh jamaah yang mengundangnya. Ya, saya disebut muda, masih terkenal. Lantas fenomena hedonis, punya kendaraan sangat mewah, ya. Belum menjadi kiai tua. Ya, kalau sudah muda, masih usia muda kiainya, dia sudah kelihatan seperti itu. Pakai misalnya motor yang dipakai oleh anak-anak geng yang kaya sama motornya, punya mobil sama mewahnya dengan mobil mewahnya para selebriti, ya, pada kiainya masih muda. Apalagi nanti kalau sudah tua, karena masih muda saja sudah dibiasakan, dan nanti kalau menjadi kiai tua sudah pakai gelar HGH, Andre Guru Tahaji, saya kira sulit berubah. Ya, sebenarnya kemewahan seperti itu harus kita mulai ketika kita, bisa saja waktu kita masih muda sudah kesohor, kondang, ya, terkenal, tapi kita selalu tampil dengan masyarakat kelihatan sederhana. Tidak perlu kita punya aksesoris banyak motor, banyak mobil, banyak rumah, ya. Biasa juga kita lihat saya pernah lihat membalik, dia viralkan dia punya rumah yang sangat mewah, ya, sangat mewah. Semua peralatan di rumahnya itu sangat luks dan modern. Bersyukurlah dia sampai ke tingkat memiliki kekayaan harta seperti itu. Yang diviralkan, saya kira tidak perlu, ya, tidak perlu. Biarlah orang tahu sendiri bahwa dia punya misalnya rumahnya bagus, ada kolam renangnya, karena itu bukan untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas. Tapi kita bikin kolam renang, mungkin maksudnya supaya kita bersama keluarga lebih gampang mandi-mandi, karena ada kolam di rumah. Toiletnya luar biasa, modern dan lain-lain. Ya. Saya kira itu dimulai dari
kiai-kiai muda. Kalau pada kiai-kiai muda fenomena tidak sederhana itu sudah tampak, ya bisa saja setelah menjadi kiai yang sudah dianggap mumpuni karena usia, kemewahan itu masih tampak, menurut saya kurang bagus ya. Nabi orang mengatakan miskin, menurut saya tidak sependapat. Karena Nabi itu seorang Nabi, dikenal luas oleh masyarakat, punya sahabat-sahabat, punya pendukung yang sangat luas, maka dia tidak mungkin dia miskin. Kenapa tidak miskin? Dia miskin karena apapun yang Nabi minta pasti diberikan, disediakan oleh sahabat-sahabatnya yang kaya raya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan meminta sesuatu yang berlebihan. Ya, harus begitu. Ya, Nabi itu tidak miskin. Karena kemampuan untuk memiliki banyak hal itu dimiliki oleh seorang Nabi. Sama yang dimiliki oleh seorang pejabat, seorang presiden, seorang bupati, bahkan seorang camat. Itu memiliki kekuasaan dan bisa minta apa saja di pejabat di bawahnya atau pejabat selevel sama-sama bupati atau yang lain, karena levelnya dia pejabat. Ada kekuasaan, ada kemampuan, ada peluang untuk dia bermewah-mewah, tapi Nabi tidak melakukan itu. Itu namanya dan itu yang kita teladankan. Dan saya kira masih banyak, khususnya di Selatan ini, kiai-kiai yang tetap tampil sederhana meskipun kita tahu beliau banyak harta. Misalnya kiai punya pesantren itu tidak pernah dia katakan berapa harganya itu, nilainya itu pesantren yang dia miliki. Mungkin kalau dihitung dalam uang, orang bisa mengatakan asetnya itu puluhan atau ratusan miliar misalnya, bisa saja ya, seperti Batu Gontor, ya. Ada yang kaya raya yang pernah bermasalah, ya, zaitun, ya, menurut saya minta maaf ya, itu zaitun banyak orang cemburu, tapi tidak mesti orang cemburu karena dia kan bekerja keras, kiainya itu bekerja keras, dan kalau kita lihat cara kerjanya memang profesional. Cuma mungkin ada pendapat-pendapat fikih dia yang tidak sejalan dengan mainstream, lantas ributlah sampai kepada soal-soal aset yang besar itu. Kita ingin, saya punya pesantren seperti ini, ya tentu saya ingin seperti Gontor, saya ingin seperti Zaitun. Setidaknya suatu waktu saya bisa sejajar. Kalau tentu tidak bisa karena Mangkoso terus meningkat, artinya saya bisa sama dengan Mangkoso. Tentu kita ingin, tapi tidak perlu kita kalau meningkat lantas kita publikasikan, kecuali sangat perlu untuk keperluan yang penting. Ya. Itu keteladanan seperti itu harus dicontohkan, tidak usah digembor-gemborkan. DDI Mangkoso itu terbilang sebagai pesantren perguruan yang sudah sangat tua. Profesor Kiai Haji Farid Wajdi yang sekarang memimpin DDI Mangkoso masih studi di Mesir. Saya sudah berhubungan dengan ayah beliau, Kiai Said Amdari, Dr. Kiai Said Amdari. Saya sangat dekat dengan apa yang beliau lakukan, kebijakannya, karena itu tadi hubungan saya dengan Kopertais. Waktu beliau masih situ, saya biasa nginap di rumah itu, yang sekarang masih ada. Ya. Saya biasa nginap di situ, 1-2 kali barangkali saya nginap ya, di rumah beliau. Sehingga saya kenal betul pesantren Mangkoso itu. Karena itu saya berharap para alumni, ya, khususnya mereka yang sedang studi di pesantren atau perguruan Mangkoso itu, saya ingatkan, sudah berjejer kiai-kiai DDI yang sudah mendahului kita. Ada yang mungkin Anda kenal baik namanya, misalnya pendirinya, Anda Kurutnya Kiai Haji Abdurrahman Amudale. Ada yang mungkin samar-samar Anda tidak tahu persis namanya, ada yang Anda kenal baik namanya, apalagi pernah belajar dengannya tapi sudah mendahului. Pesan saya,
ikuti mereka. Tidak ada di antara mereka itu yang saya kenal orang-orang yang tidak baik. Ya. Saya kenal Pak Amberi, guru-guru, Dede Mangkoso, ya. Bahkan mahasiswa Dede Mangkoso yang kemudian menjadi mahasiswa saya di Pasca Sarjana. Saya kenal semua sebagai orang-orang yang baik. Ya. Dari mana kebaikan itu? Menurut saya dari kiai-kiai yang baik yang pernah mereka hadapi. Ya. Itu saya kira saya punya pesan. Jangan siapa anda guru Kiai Abdurrahman Amodale? Itu orang paling luas. Ya. Di zamannya Pak Harto, Presiden Soeharto, itu orang nomor 1 di negara kita. Itu pejabat-pejabat tinggi di Jakarta. Ya, kalau dia datang ke Jakarta, dia didatangi para pejabat itu, apakah itu jenderal atau pejabat tinggi apa, atau kalau mereka ke Sulawesi Selatan, lantas dia meluangkan waktu untuk berjarak dengan Guru Ambodale. Ya, kenapa? Karena beliau sangat luas dalam pergaulan. Ya. Tidak tertutup. Beliau membuka diri. Ya. Dan menurut saya, Kiai Farid Wajidi juga seperti itu, mewarisi sifat-sifat utama dari almarhum ayahnya, Kiai Said Amberi. Amberi Said yang saya kenal. Ya. Amberi Said itu orangnya disiplin. Orangnya disiplin. Bahkan ijazah mahasiswa itu dia bisa tahan, tidak boleh langsung pergi kuliah di Makassar, tamatan DDI. Kalau tidak salah dia, tahun dulu kamu ngajar dulu di DDI, barang 1 tahun, baru dikasih waktu pergi sekolah. Ya. Ada hal yang menarik sampai sekarang saya ingat, pada masa itu ya, mahasiswa perguruan tinggi swasta DDI Mangkoso, banyak yang saya kenal, meskipun saya tidak ingat namanya, tapi saya masih bisa membayangkan wajah-wajah mereka, yang laki-laki dan perempuan, cerdas. Dan itu tampak dalam hasil ujian negara mereka. Saya lihat di prosesnya belajar mereka di sana. Ketika ada ujian negara, saya sudah mengira bahwa anak DDI Mangkoso ini akan baik-baik hasilnya semua. Dan betul. Mereka sudah bertebaran. Termasuk Anda. Ya, termasuk Anda. Dimanapun Anda berada, alumni Mangkoso, Anda jadi apa sebagai alumni Mangkoso? Apakah di mana saja lembaga Anda bekerja? Jangan Anda lupa merawat nafas pendidikan pesantren. Sekali lagi, dimanapun Anda berkiprah, bekerja, apakah di swasta atau negara, ya, di lembaga apapun, keagamaan atau bukan, jangan Anda lupa merawat nafas pendidikan pesantren. Satu nama